Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Aisawa dari 12 IPS SMA Muhammadiyah 1 Jombang akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Pengertian Muhammadiyah yang pertama secara etimologi, Muhammadiyah dapat dilihat dari dua segi yaitu arti bahasa dan istilah atau terminologis. Yang pertama secara etimologi berarti umat Muhammad atau pengikut Muhammad. Itu semua orang yang beragama Islam dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. Dengan kata lain, siapa saja yang mengaku Islam yang dibawa Nabi Muhammad sesungguhnya mereka adalah orang Muhammadiyah. Yang kedua, secara terminologi, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 atau 18 November 1912 di Yogyakarta. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah, yang pertama secara faktor subjektif, dapat dikatakan sebagai faktor utama dan penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat mendalami maupun telah membahas dan mengkaji isinya. Sikap seperti ini pula yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menetapkan surat Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Memahami seruan ayat di atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah persyarikatan yang teratur dan rapi, yang menyelaksanakan misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat yang luas. Yang kedua, faktor objektif. Ada dua faktor objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor-faktor penyebab munculnya di tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor penyebab yang muncul dari luar masyarakat Islam Indonesia. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Terdapat dua faktor internal, yaitu ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Yang kedua, lembaga pendidikan yang memiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengembangkan misi selaku khalifah Allah di atas bumi. Yang kedua, faktor eksternal. Terdapat tiga faktor yang melatar belakangi, yaitu yang pertama, semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yang kedua, penetrasi bangsa-bangsa Eropa terutama bangsa Belanda ke Indonesia. Yang ketiga, pengaruh dari pembaharuan dalam dunia Islam. Amal usaha Muhammadiyah. Dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah yang luas dan besar tersebut, sama halnya semboyan amal usaha Muhammadiyah, sedikit bicara banyak bekerja. Tidak saja sekedar semboyan. Bukti-buktinya sebagai berikut. Di bidang keagamaan, yang pertama Majelis Tarji, yang kedua Departemen Agama Republik Indonesia, yang ketiga tersusun rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yang keempat pedoman kesadaran dan kenikmatan beragama, beramal serta berorganisasi. Yang kedua di bidang pendidikan, yang ketiga di bidang kemasyarakatan, yang keempat di bidang politik dan kenegaraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.